bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Sebentar lagi akan diadakan proses coaching ya Pak? Ya betul. Ya. Bagaimana persiapan untuk coachingnya nanti Pak? Ya, jadi untuk kegiatan coaching awalnya saya berdiskusi dengan coach saya yaitu Ibu Dian. Jadi kami menentukan waktu, rencana coachingnya itu besok selepas pulang kerja. Kemudian untuk diskusi coachingnya nanti saya menggunakan alur Tirta untuk memudahkan kegiatan coaching. Ya seperti itu persiapannya. Oke, baik Pak. Nah, kompetensi inti coaching apa yang akan Bapak kembangkan nanti saat proses coaching? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Ibu. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, ada 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan, yaitu present, Ya, mengajukan betul. pertanyaan berbobot, serta mendengarkan aktif. Ya betul Ibu. Dari ketiganya ini Pak, yang mana yang spesifik yang akan Bapak kembangkan, yang ingin diobservasi? Ya. Yang spesifik sebenarnya tiga-tiganya akan saya upayakan untuk dikembangkan seperti itu. Baik, ketiga-tiganya ya Pak. Iya. Nah, rubrik penilaiannya bagaimana Pak terkait kompetensi yang ketiga tadi? Ya. Jadi untuk rubrik penilaian itu ada 3 juga. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga itu memberdayakan coaching. Oke, ada 3 juga rubrik penilaiannya. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan bagaimana? Ya. Jadi terkait dengan indikator untuk mendengarkan aktif itu saya upayakan supaya bebas dari judgement dan asumsi terhadap coach saya. Untuk yang kedua yang mengajukan pertanyaan berbobot, indikatornya saya selalu berupaya menggunakan kalimat terbuka dan menemukan kata kunci yang disebutkan oleh coach. Kemudian yang ketiga untuk kompetensi memberdayakan coach, saya berusaha untuk membantu membuat rencana aksi yang spesifik. Kemudian mencoba mendorong ide dari coach, serta apabila saya diminta saran, maka saya akan memberikan berbagi pengalaman yang sudah saya lakukan sebelumnya. Luar biasa sekali ya Pak, rubriknya sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lantas, apa harapan dari observasinya kali ini? Ya, saya berharap kegiatan coaching nanti ini bisa berjalan dengan baik dan saya bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach saya. Seperti itu. Baik, semoga harapannya bisa sesuai ya Pak di proses coaching kita kali ini. Mungkin setelah proses coaching kita bisa punya waktu lagi untuk bincang-bincang selanjutnya, Ya. supaya kita lihat apakah perkembangannya sesuai dengan apa yang kita harapkan atau bagaimana kelanjutannya. Ya, baik Pak, mungkin itu saja sebelum Bapak melakukan proses coaching. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan proses coachingnya setelah ini. Ya. Terima kasih. Mari Bu, mari Pak. Bagaimana kabarnya Ibu Dia? Ya, alhamdulillah baik Pak. Pak Faisal? Alhamdulillah juga baik, sama-sama baik. Ya, jadi apa ini yang ingin Ibu Dia sampaikan pada diskusi kita hari ini? Ya. Begini Pak Faisal, saya punya masalah Ya, pada proses pembelajaran. ya, Kemarin ada saya lihat siswa saya yang kurang fokus pada saat saya memberikan materi di dalam kelas Pak. iya. Ya, jadi masalahnya ada siswanya yang kurang fokus di saat Ibu Dian menyampaikan materi, begitu ya? Iya. Ya, baik. Nah, kalau kita mencoba membaca masalah yang Ibu Dian sampaikan ini, apa tujuannya yang Ibu Dian harapkan dari pertemuan kita? Ya. Saya
berharap setelah coaching kali ini saya bisa menemukan cara agar siswa saya itu bisa kembali fokus untuk belajar dan ya supaya memaksimalkan kompetensi dan pengetahuannya juga. Iya. Ya, jadi tujuannya saya ulangi kembali, mungkin sesudah sesi coaching kali ini Ibu Dian berharap siswanya itu kembali fokus lagi dalam pembelajaran. Seperti itu mungkin ya. Ya, baik. Nah, kalau kita coba mengidentifikasi kembali masalah yang Ibu Dian hadapi, bagaimana kondisi siswa Ibu Dian di kelas saat ini? Ya, kondisi siswa saya itu saya sudah melakukan observasi awal terhadap siswa saya. Sudah saya kelompokkan ini yang punya gaya belajar kinestetik, visual dan audio. Nah, yang bermasalah di sini saya lihat di gaya belajar siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Mereka kurang fokus dan tidak semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran, seperti itu, Pak. Ya. Jadi untuk siswa yang gaya belajarnya kinestetik itu menjadi kurang bersemangat di dalam pembelajaran. Nah, kira-kira yang menjadi penyebab mereka kurang bersemangat itu seperti apa? Ya, kalau selama ini pasca pandemi, kan selama pandemi kita mengajar online. Nah, di situ saya mencari cara-cara belajar sehingga mata pelajaran saya juga harusnya sering-sering di lab. Nah, tetapi setelah pandemi itu saya sering menggunakan virtual lab untuk praktikumnya. Nah, saya lihat di sini kurangnya setelah pandemi siswa yang gaya belajarnya kinestetik sudah tidak semangat lagi dan mungkin mereka ingin praktikum langsung di laboratorium. Ya, jadi seperti itu permasalahannya dan mungkin mereka maunya langsung mengaplikasikan itu karena memang gaya belajarnya kinestetik. Ya, kalau kita coba memikirkan solusi untuk permasalahan ini, rencana aksi yang seperti apa mungkin yang bisa Ibu Dian lakukan terhadap mereka? Iya, mungkin saya nanti akan mulai berbenah lab. Karena di sekolah saya juga punya lab fisika, ada 3 lab fisika, biologi dan kimia. Punya lab fisika, tetapi untuk saat ini masih digunakan sebagai ruang kelas. Jadi rencananya kalau misalnya saya mencoba untuk membersihkan ruangan labnya, kemudian mempersiapkan alat-alatnya kembali karena sudah tidak teratur lagi, dan semoga dengan berfungsinya kembali lab itu ya bisa disiasati dengan moving class. Jadi kalau ada jam mengajar saya di mata pelajaran fisika, bisa saya gunakan lab fisika sebagai kelasnya dan bertukar kelas dengan kelas itu. Iya, luar biasa ini rencana yang Ibu Dian sudah pikirkan. Jadi kita berharap nanti siswa yang gaya belajarnya kinestetik ini menjadi semangat kembali belajar. Ya, baik. Untuk mendukung rencana aksi yang Ibu Dian akan lakukan ini, ada tidak pihak lain yang bisa membantu Ibu Dian? Oh, ada, Pak. Saya bisa meminta bantuan siswa juga untuk membantu saya berbenah lab. Kemudian saya minta bantuan juga laboran. Jadi ada 2 laboran di sini untuk mempersiapkan kembali lab fisikanya dan kami juga sesama guru fisika. Ya, baik. Jadi ada beberapa yang bisa membantu, baik itu siswa maupun laboran. Ya, dari beberapa rencana yang akan Ibu Dian terapkan nanti, yang paling menjadi prioritas itu yang mana yang akan dilakukan? Yang prioritas kayaknya saya harus berbenah lab dulu, Pak. Berbenah lab terlebih. Ya, baik. Ya, jadi tadi sudah ada beberapa rencana aksi dan yang diprioritaskan itu adalah berbenah lab. Nah, komitmen apa yang bisa dilakukan kira-kira supaya bisa mendukung keberhasilan rencana Ibu Dian ini?
Ya, komitmennya mulai minggu depan itu saya rencananya mau mengajak teman-teman dari guru-guru fisika yang ada di sekolah untuk mulai membersihkan ruangan dulu, kemudian mengatur alat-alatnya sesuai dengan judul-judul materinya dan menyiapkan LKPD juga untuk peserta didik. Jadi pas sampai pada materi misalnya fluida ya sudah alat-alatnya sudah bisa digunakan. Ya, baik. Jadi luar biasa, ini sudah ada komitmen juga yang sudah Ibu sampaikan. Nah, apa yang Ibu Dian dapatkan setelah kita berdiskusi dari tadi? Apa yang Ibu Dian dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini? Ya, dari sesi diskusi kita kali ini, Pak, saya sudah bisa mempeta-petakan apa saja nih yang harus saya laksanakan terlebih dahulu. Supaya, karena kan kemarin saya juga pusing, kok ini siswa saya tidak semangat lagi, nilainya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi setelah pertemuan ini saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Dan memang ya saya harus lab dulu nih yang harus saya persiapkan supaya semester depan sudah bisa digunakan. Ya, baik. Ya, jadi tentunya kita berharap bahwa apa yang nantinya akan dilakukan oleh Ibu Dian itu berbuah positif dan kita berusaha kembali merencanakan pertemuan nanti. Saya juga mau tahu bagaimana kabar baiknya sesudah Ibu Dian melakukan rencana aksi. Baik, Pak. Iya. Ya, seperti itu saja mungkin diskusi kita kali ini, Ibu Dian. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Ya, bagaimana perasaannya Pak sudah melakukan proses coaching tadi dengan coachingnya? Ya, alhamdulillah saya merasa senang karena kegiatan coaching berjalan dengan lancar, dan dari diskusi yang kami lakukan itu bisa memunculkan dan memaksimalkan ide-ide dari coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, baik sekali. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, jadi kalau saya flashback kembali, menurut saya alur tirta yang saya rencanakan itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, menurut saya juga sudah saya upayakan. Pada indikator kehadiran penuh, saya juga sudah berusaha untuk menangkap emosi dari coach saya. Kemudian saya juga berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif. Nah, di sini saya mengupayakan untuk bebas dari judgement dan asumsi, dan saya juga sudah melakukan pengajuan pertanyaan yang berbobot, baik itu dengan menggunakan kalimat terbuka dan menemukan kata kunci yang berulang-ulang disampaikan oleh coach saya. Iya, bagus sekali ya Pak. Semua sudah sesuai dengan indikator yang Bapak sebutkan tadi pada saat pra-observasi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya di sini Pak? Iya, silakan. Iya. Menurut saya Pak, sebagai supervisor, Pak Faisal tadi sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta yang sangat baik, mulai dari tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Di sini juga saya lihat Bapak sudah tetap berusaha present dengan tetap fokus pada coachingnya. Yeah. Bisa menjadi pendengar yang aktif, mampu menangkap emosi coaching, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sehingga membuat coach Bapak tadi saya lihat Ibu Dian begitu luwes menceritakan masalah-masalah yang dihadapinya, serta Bapak bisa membantu Ibu Dian menemukan rencana aksi spesifik yang dilakukan, yakni kalau saya tuliskan tadi itu berbenah lab dengan melibatkan siswa-siswa,
laboran dengan guru fisika yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Ya, betul. Iya, begitu. Ya. Apa nih rencana tindakan untuk selanjutnya, Pak? Ya. Jadi karena menurut saya kompetensi yang saya ingin kembangkan itu tadi masih perlu dimaksimalkan lagi. Jadi ada kompetensi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Menurut saya karena coaching ini masih tergolong baru buat saya, sehingga ketiga-tiganya ini masih sangat perlu untuk saya kembangkan lebih optimal lagi ke depannya. Iya. Jadi di sini Pak Faisal masih ingin mengembangkan kompetensi yang ketiga-tiganya. Betul. Dengan terus belajar dan belajar terkait proses coaching ya, Pak. Iya, betul. Iya, bagus sekali, Pak. Saya juga sepakat dengan belajar dan belajar, proses coaching akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Iya. Apakah hasil proses coaching ini sudah sesuai, Pak, dengan apa yang kita bahas tadi pada saat praobservasinya, Pak? Ya, menurut saya sudah sangat sesuai dan berjalan sesuai dengan koridor yang kita telah bicarakan sebelumnya. Iya, baik, Pak. Hasil pengamatan ini akan saya catat dalam form supervisi akademik ya, Pak. Iya. Ya, yang terakhir ini, Pak. Apa yang bisa Bapak dapatkan dari proses observasi kali ini? Ya, jadi dari kegiatan observasi ini menjadi refleksi buat saya ke depan, karena ada beberapa catatan yang Ibu sampaikan ke saya, dan catatan itu akan menjadi pemicu buat saya supaya ke depannya ketika melakukan kegiatan coaching lagi saya berupaya lebih baik lagi. Iya. Seperti itu. Betul, berupaya lebih baik lagi untuk menjadi lebih maksimal. Betul. Iya, baik, saya pikir cukup demikian, Pak, proses bincang-bincang kita ya kali ini. Semoga hasilnya bisa bermanfaat baik untuk Bapak maupun untuk saya. Iya. Iya. Terima kasih untuk waktunya ya, Pak. Iya, sama-sama Ibu.